Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak tahu menahu terkait penerbitan sertifikat HGB di kawasan Pagar Laut Tangerang, Banten karena baru menjabat sebagai Menteri ATR di penghujung kepemimpinan Presiden Jokowi. Saya tidak tahu. Berarti laporannya juga nggak ada ya, Mas ya? Kenapa? Laporannya juga nggak ada. Ketika itu saya tidak mendapat laporan apa-apa. Ya, sekali lagi yang kita ketahui ternyata itu sudah ada HGB-nya. Jika ada laporan ataupun ada temuan-temuan yang dirasakan tidak pas dan perlu mendapatkan atensi dari pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Kementerian ATR BPN, tentu kita mendorong agar ini segera dilakukan penelusuran, investigasi, dan juga langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum dan aturan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan ke seluruh institusi penegak hukum termasuk TNI untuk menegakkan hukum terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lahan dan hutan. Kemudian saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi ini juga langkah yang akan kita laksanakan. Ya, pemirsa, isu reklamasi semakin kuat dengan adanya temuan bahwa kawasan yang dikelilingi oleh pagar laut telah berstatus hak guna bangunan yang telah viral di media sosial X. Viral di media sosial X bahwa wilayah Laut Tangerang yang dipagari dengan bambu sudah ada sertifikat hak guna bangunan. Dalam aplikasi Bumi milik Kementerian ATR bpn.go.id, salah satu wilayah pesisir yang masuk dalam kawasan terpagari dengan bambu di Kabupaten Tangerang adalah Desa Kohot. Gambar dengan bidang warna kuning menunjukkan bahwa bidang ini adalah wilayah pesisir pantai yang sebagian besar masih berupa laut, namun yang sudah bersertifikat hak guna bangunan. Dan ketika kami mencoba mengklik salah satu bidang kuning ini, maka keterangan yang muncul adalah hak guna bangunan. Di sini muncul berbagai pertanyaan. Siapa para pemiliknya? Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid membenarkan pagar laut sepanjang 30 km lebih di perairan Tangerang telah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur. Berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan sertifikat hak guna bangunan di pagar Laut Tangerang, Banten bersifat ilegal.
memang kita temukan tidak ada izin. Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pembangunan di ruang laut itu harus mendapatkan izin KKPRL, jadi kesesuaian ruang laut. Ya. Jadi karena tidak ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Dalam dialog Sindosore Jumat 17 Januari 2025 lalu, Agung Sedayu, pihak yang namanya sempat disebut-sebut sebagai pemegang sertifikat HGB di kawasan pagar laut, melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa pagar laut tersebut tidak ada hubungannya dengan PIK 2 maupun Agung Sedayu. Kalau bicara soal pemagaran laut, pagar-pagar laut itu, sebetulnya kami nggak punya kepentingan karena itu berada di luar wilayah PIK. Tapi kan ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian memaksakan dan membangun citra negatif bahwa seolah-olah PIK yang membuat pagar-pagar itu. Padahal PIK sudah membantah. Dari Jakarta dan Kabupaten Tangerang, Tim Liputan iNews melaporkan.